pada suatu hari ada seorang gadis yang cantik. Pagi-pagi dia udah bekerja, ya, ngepel rumah. Setiap pagi buta dia membersihkan rumah, padahal dia punya kakak. Dan dia juga berangkat dari sebuah keluarga yang bukan orang miskin, orang kaya. Tapi karena gadis ini anak tiri, jadi kakak-kakaknya seperti menyampingkan. Jadi Cinderella setiap hari bekerja, ngepel, kemudian mencuci piring, mencuci baju-baju keluarga tersebut, sehingga lelah setiap hari Cinderella. Dekil, penampilannya dekil, cantik memang. Ya, cantik standar, tapi cantik lah. Tapi dia rajin, berani, dan lemah lembut. Tiap hari bersih garasi mobil, bersih potong-potong rumput, nyuci pakaian, banyak yang dia kerjakan. Dia bukan orang malas. Itulah Cinderella yang sebenarnya. Nah, Cinderella punya keinginan, ingin hidup yang layak seperti kakak-kakaknya, tapi dia nggak bisa. Dia punya pacar, Pak Ijo namanya. Tapi Pak Ijo orang biasa-biasa juga. Dia ingin seperti kakak-kakaknya yang hidup mewah, gaya pakaian yang bagus-bagus. Tapi karena Pak Ijo itu orang biasa, dia tidak bisa melengkapi kebutuhan si Cinderella. Jadi Cinderella berpikir, aku pengen punya pasangan yang kaya raya. Aku harus punya pangeran. Tapi bagaimana caranya? Nah, pada suatu hari adalah seorang peri yang sangat mengerti penderitaan Cinderella yang selama ini selalu dikucilkan oleh ibu tirinya, oleh kakaknya. Kasihan, semua peri itu memberikan sebuah hadiah. Dia memberikan tongkat yang setiap dipegang sama dia akan berubah, dirinya menjadi cantik, dengan catatan hanya sekali sentuh tongkat itu, lalu tongkat itu hilang. Entah peri itu maksudnya apa, nggak tahu. Benar. Nah, kalau kita bicara tentang tongkat tadi, ternyata tongkat tersebut bukan hilang. Jadi tongkat itu dicuri oleh pacar Cinderella, Pak Ijo yang tadi itu. Kenapa? Karena Pak Ijo merasa kecewa. Cinderella udah mulai nggak perhatian. Dia mau cari yang lebih pangeran, bla 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 bla. Ketika Cinderella dapat kebaikan dari seorang peri yang tongkat tadi, Pak Ijo tahu, wah ini nih yang bikin biang kerok hubungan gua sama Cinderella. Akhirnya dicurilah tongkat oleh si Pak Ijo. Ternyata Cinderella itu agak matre juga ya. Zaman dulu udah ada seperti itu. Dia dikucilkan, tapi dia punya pride. Dia bisa untuk mengalahkan kakak tirinya. Dan pada suatu hari ada sebuah kerajaan dan seorang pangeran ingin membuat sayembara. Mereka membuat suatu sayembara untuk mencari pendamping pangeran. Pak Ijo mendengar berita itu, tapi Pak Ijo langsung berpikir dalam hati, wah kalau Cinderella mau ikut acara itu, aku juga mesti, kata Pak Ijo, dengan modal tongkat yang si peri tadi. Nah, Alkisah si pangeran yang tadi diceritakan akan mengadakan sebuah pesta besar dengan
sepatu kaca yang akan dihadiri oleh seluruh penduduk kampung untuk hadir. Pak Ijo bilang, aku juga harus ikut. Tibalah waktunya hari H pesta, Cinderella akan berangkat, tapi Pak Ijo juga mau ikut pesta. Jadi dengan modal tongkat yang diberikan si peri, Pak Ijo bisa melakukan apa aja. Nggak cuma Cinderella kan sama peri, tapi Pak Ijo punya tongkatnya. Jadi ketika mau berangkat ke kerajaan itu, Cinderella, si peri sudah memberikan Cinderella sebuah kesaktian, disediakan kereta kencana. Tapi Pak Ijo nggak kalah set, dia ciptakan lagi, pakai tongkat lagi, pakai kereta kencana juga. Jadi ada 2 kereta kencana yang akan menuju ke acara tersebut, saudara-saudara. Ternyata Pak Ijo itu jadi bencong. Karena kan Pak Ijo lah, dia mau ikut sayembara, bayangin aja. Apakah pangeran suka? Bisa jadi, bisa tidak. Tapi untungnya kakaknya Cinderella yang sudah siap-siap untuk berangkat ke kerajaan. Pak Ijo bukan bencong, saudara-saudara, sebetulnya. Pacarnya Pak Ijo yang bencong. Sebetulnya Pak Ijo masih sayang sama Cinderella. Pak Ijo sebetulnya dia ingin membuktikan kepada Cinderella, aku juga bisa. Begitu. Jadi bencong. Iya. Jadi sebetulnya Pak Ijo itu digandrungi oleh Pangeran kaum bukan Adam, saudara-saudara. kaum Hawa dan Adam. Adam dan Hawa. Jadi dia nggak bencong, pacarnya yang bencong sebetulnya. Jadi ketika dia berjalan menuju acara, Pak Ijo hanya ingin membuktikan bahwa dia sayang sama Cinderella. Tibalah saatnya pemilihan putri untuk pendamping sang pangeran. Sayembara itu adalah barang siapa yang cocok kakinya dengan sepatu kaca yang disediakan oleh pangeran, dialah yang menjadi pasangan. Percaya atau tidak, inilah cerita selanjutnya. Pak Ijo nyantai aja ngelihat pangeran bilang, wah saya akan memberikan sepatu kaca kepada yang kalau yang pas, kan? Pak Ijo bilang, oh begitu. Akhirnya Pak Ijo dengan gaya, dia kan udah berpakaian seperti pangeran juga. Nah pada saat Cinderella datang, nggak tahu ada Pak Ijo juga datang dengan pakaian yang begitu sama dengan pangeran. Jadi Cinderella bingung, yang mana nih pangeran, yang mana Pak Ijo gitu. Pak Ijo juga sama, dia cuma datang sebagai seolah-olah bukan pangeran, tapi sosoknya sama kayak pangeran, supaya membiarkan konsentrasi si Cinderella, lu milih yang mana nih, kan begitu, sama-sama ganteng. Cinderella mah bingung, bodoh amat, gue mah ikutin aja kata Cinderella. Sepatu kaca, sepatu big boss, yang penting gue ikut sayembara tersebut. Dan apa yang terjadi? Semua peserta mulai untuk mencoba sepatu tersebut. Dari yang pertama, Cinderella, kakaknya Cinderella. Dia coba sepatu tersebut, kesempitan. Ya, kesempitan. Begitulah bagaimana kita melihat pemakai tes sepatu persatu di tes semua. Cinderella merasa, wah kayak aku yang pas nih, karena memang pas dengan Cinderella. Dengan si Cinderella kesempitan, saudara-saudaranya. Akhirnya karena si PD-nya si Cinderella, ini aku yang dapatkan. Dan si pangeran pun juga kan melihat siapa. Nah si Pak Ijo melihat kejadian itu kan, dia
duduk sambil ngeliatin Cinderella di samping dengan sang pangeran, hadap-hadapan. Cinderella udah jaim ya kan, supaya pangeran ini melihat dia. Tapi saudara-saudara, ternyata si pangeran melihat sekeliling, dilihat, wah, ada sosok. Siapa nih? Kok raja mana gitu? Kok sama aku gitu? Tapi Cinderella tidak bodoh. Cinderella hafal betul sosok daripada Pak Ijo. Walaupun dia sudah dapat tongkat dari peri yang dikuasainya dan membentuk dirinya menjadi sosok seperti pangeran, tapi Cinderella tahu bahwa dia ada Pak Ijo. Karena apa? Ada tompelnya di sini. Tidak ada yang tahu. Cuma Cinderella aja yang tahu. Itulah tompel. Nah, dari situ Cinderella merasa yakin dan dia berharap pangeran pasti akan mengikutiku. Tapi apa terjadi saudara? Ketika Pak Ijo berdiri dengan gagahnya, pangeran itu melihat ke para wanita-wanita yang memakai kaca, tapi dia terpana melihat pangeran itu yang ada tompelnya. Wah, ternyata saudara-saudara, pangerannya Sekong. Dia tertarik dengan Pak Ijo. Akhirnya Cinderella melihat, loh kok? Jadi ternyata si pangeran tadi membuat sepatu kaca tadi sebetulnya hanya untuk kamuflase. Kalau sasaran dia adalah dia sedang mencari Pak Ijo. Dan akhirnya Cinderella memakai sepatu kaca karena di jam 12. Wah, saya harus pergi berlari-lari. Apa sikap pangeran? Kaget sekali. Kenapa? Pasti jam 12 Cinderella kabur. Sepatu yang dikenakan, sepatu sayembara yang dikenakan itu sudah pas, tapi dia kabur dengan cepat kilat karena sudah jam 12. Sampai dia terjatuh dan tertinggallah satu sepatu itu. Yang satu masih terpakai oleh Cinderella. Yang masih berlari naik kereta kencana pulang ke pondoknya. Cinderella berharap dikejar sama pangeran dong. Tapi Cinderella tidak tahu isi hati pangeran yang sebenarnya. Karena si Kang Samuel sudah terpaut dengan Pak Ijo. Sang pangeran bergumam ketika Cinderella lari, yang gue pikirin. Akhirnya sang pangeran menyamperin Pak Ijo. Dicipiki-cipiki. Akhirnya saudara-saudara, Cinderella jadi bingung, ini bagaimana ceritanya? Akhirnya sang pangeran ternyata 11-12 dengan Pak Ijo, dan Pak Ijo pun ternyata bukan Pak Ijo pun juga ternyata emang gue laki apaan? Karena Pak Ijo masih sayang sama Cinderella. Jadi bertepuk sebelah tangan sebetulnya sang pangeran. Ternyata pangeran itu bences. Dia pernah ikut Dufan Ngerong. Tahu kenapa? Gimana akhirnya? Cinderella pulang dengan nangis-nangis, nggak dapet pangeran, sepatunya hilang, Pak Ijo digasak sama pangeran. Habis deh. Ya, waktunya habis. Sampai jumpa.